tidak boleh ada pemain-pemain yang tampil di luar, pemain abroad itu tidak datang sama sekali, semua tidak datang. Ya, saya sudah katakan misalnya Elkan tidak datang, tuh Justin Hubner, Marcelino, Ivar Janner itu tidak muncul, Rafael Struijk tidak ada. Ini agak sulit, apalagi ditambah dengan pemain-pemain yang berada di Liga 1 yang konon kabarnya, pasti teman-teman tahu, itu tidak diberikan izin oleh klub-klub. Klub-klub ingin menahan mereka tidak melepas ke tim nasional. Ini kan yang menjadi pembicaraan hot saat ini, sehingga bagi PSSI atau bagi official PSSI, bukan saja Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir atau Sintayong sebagai pelatih kepala, manajer tim Pak Andre Irawan juga mengatakan ini perlu ada solusi, ada win-win di sini. Kita harus duduk bersama dengan klub-klub untuk membicarakan lagi. Terancam batal bela timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 karena tak dapat izin dari klub. Polemik seputar pemanggilan pemain untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia terus berkecamuk, menciptakan tantangan tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun skuad terbaiknya untuk Piala Asia U23 2024. Beberapa klub, termasuk Persija Jakarta, Borneo FC, dan yang terbaru PSS Sleman, menunjukkan ketidaksetujuan untuk melepas pemainnya, termasuk Hoki Caraka, ke dalam skuad Garuda Muda. Salah satu isu utama yang muncul adalah pelaksanaan Piala Asia U23 2024 yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Hal ini memberikan hak kepada klub untuk menolak melepas pemainnya, dan klub-klub tersebut memanfaatkannya untuk tetap mempertahankan pemainnya di tengah jadwal Liga 1 2023-2024 yang memasuki fase krusial. PSS Sleman, sebagai klub terbaru yang menyatakan ketidaksetujuan, memberikan sinyal bahwa Hoki Caraka belum akan dikirim ke timnas U23. Keputusan ini tentu menjadi dilema bagi Shin Tae-yong yang ingin membawa skuad terbaiknya dalam Piala Asia U23 yang juga menjadi panggung untuk merebut tiket Olimpiade 2024. Menilik dari pengalaman kualifikasi Piala Asia U23 2024 sebelumnya, di mana 23 pemain membela Garuda Muda, pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci kesuksesan. Adanya tiket Olimpiade sebagai taruhan tambahan membuat tekanan semakin besar bagi Shin Tae-yong dan timnya. Keberhasilan Shin Tae-yong dalam meyakinkan klub-klub untuk melepas pemainnya menjadi tantangan strategis dalam menghadapi polemik ini. Mempertimbangkan kepentingan nasional dan tujuan besar di Piala Asia U23, penyelesaian yang adil dan memuaskan untuk semua pihak menjadi esensi dalam meraih keseimbangan yang diperlukan. Tetapi, satu hal yang pasti, atmosfer polemik ini akan terus berkembang seiring dengan mendekatnya Piala Asia U23 2024, dan harapannya adalah segala perbedaan bisa diselesaikan demi kepentingan bersama dan kebanggaan sepak bola Indonesia. Dari Borneo, ada 3 nama yang tak akan dilepas yaitu Dava Fasha, Fajar Fatur Rahman, dan Komang Teguh. Jika sesuai dengan komitmen awal, maka pelatih Peter Huistra tentu ingin semua pemainnya tetap berada di klub. Selain itu, tim pesut Etam saat ini dalam perebutan gelar juara yang membuat mereka memiliki alasan kuat terkait masalah ini. Selanjutnya, Persija ada 5 pemain yang dikirim ke skuad Garuda Muda. Nama-nama pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Raihan Hanan, Doni Tri. Dilema harus diterima oleh Ridho yang jadi andalan di Persija dan kapten timnas U23 Indonesia. Dia harus mengambil pilihan tepat apalagi tim Macan Kemayoran saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan di kompetisi. Terakhir tentu saja andalan di lini depan PSS Sleman yakni Hoki Caraka. Hoki baru saja mencetak gol kemenangan untuk tim Super Elja saat menghadapi Bayangkara FC. Pelatih Hristo Vidakovic sudah menegaskan bahwa dia cukup keberatan melepas pemain berusia 19 tahun tersebut ke timnas. Alasannya, mereka memiliki stok striker yang minim dan agenda di skuad Garuda Muda dipastikan cukup panjang. Nantinya, timnas U23 Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada akhir Maret dan akan bertanding di Piala Asia pada bulan April mendatang. Sebelumnya dikabarkan bahwa PSSI mengambil langkah dengan hanya memanggil maksimal 2 pemain setiap klub di Liga 1. Namun, klub tempat berkarir pemain timnas di luar negeri tentu berpeluang besar tetap menahan pemainnya di klub. Sejauh ini hanya Suwon FC yang siap melepas Pratama Arhan.